Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kris Dayanti Zaluku, Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 dengan NIM 0220200009, Stike Santa Elizabeth Medan. Saya akan menampilkan bagaimana menyampaikan informasi kepada klien. Terima kasih. Baik Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di diskusi pada pagi hari ini. Sebelum itu, saya perkenalan diri dulu. Nama saya Bidan Kris Dayanti Zaluku. Kalau boleh tahu juga, nama orang Ibu siapa? Nama saya Dian Zaluku. Nama saya Ibu Ina Dito Zaluku. Saya Grace Cynthia ya. Baiklah Ibu, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya kesehatan terlebih untuk kita wanita. Di sini sudah kita tahu kesehatan itu tidak bisa dibelikan ibu-ibu. Jadi kita sekarang harus menjaga kesehatan kita mulai dari dini hingga sampai kita masih hidup. Yang saya akan beritahu kepada ibu-ibu informasi yang mungkin orang ibu-ibu juga sudah sering mendengar, dan itu sudah seringlah kayak nggak asing lagi di telinga kita. Salah satu cara menjaga kesehatan itu pertama, olahraga teratur. Tentu saja olahraga teratur itu membuat tubuh kita menjadi kuat dan terhindar dari berbagai penyakit. Itulah disarankan untuk menjaga kesehatan, salah satunya olahraga teratur. Baik Ibu, selain itu, selain olahraga teratur, kita juga disarankan untuk makan makanan yang bergizi, termasuk itu sayur dan buah-buahan. Tidak hanya untuk makanan nasi, tapi seandainya kita hanya makan sayur dan buah, itu juga vitamin kita atau tenaga kita kurang Ibu, karena sumber karbohidrat yang pas itu yaitu di nasi, di jagung atau gandum, seperti itu Ibu. Dan cara lain juga kita tidur teratur. Usahakan, apalagi kita seorang wanita, janganlah kita membiasakan diri untuk bergadang, karena bagaimanapun itu nanti memang saat ini pas masa-masa muda nggak terasa, nanti pas sudah tua nanti disitulah barulah kita terasa sakit atau apa gitu Ibu. Selain itu juga kita wanita dituntut untuk tidak mandi malam. Biasanya itu hal biasa ya bagi apa. Cuman kan ibu-ibu, kalau kita mandi malam ya di situ banyaklah penyakit yang datang seperti angin-angin. Itu disarankan kita mandinya tidak terlalu malam. Selain itu Ibu, selain kita mandi teratur, kita juga harus keramas teratur Ibu. Kita harus juga membersihkan kepala kita, apalagi kita kan wanita, di mana rambut itu salah satu hal yang paling penting bagi kita. Jadi baiknya kita membersihkan, keramas. Dan saya sarankan, jika rambut kita dalam keadaan basah, janganlah kita sisir dulu. Kita tunggu sampai kering, barulah kita sisir. Dan usahakan kalau menyisir itu kan Ibu, itu kita mulai dari paling bawah rambut, barulah nyampe ke atas, biar rambut kita itu nggak rontok dan nggak sakit-sakit. Selain itu penting sekali bagi kita untuk membersihkan area kemaluan kita, bagi seorang wanita. Itu sangat penting. Disarankan untuk selalu membersihkannya, terlebih untuk ketika buang air kecil dan buang air besar, karena jika kita tidak membersihkannya maka nanti mudah terserang penyakit. Disarankan cara membersihkan vagina itu dimulai dari daerah atas ke bawah, dan jangan tangan kita itu mengulang-ulang, cukup sekali dari atas ke bawah, terus dari atas ke bawah kayak gitu. Jangan kayak atas ke bawah itu nggak baik juga untuk kesehatan. Dan disarankan membersihkan area vagina itu baiknya kita menggunakan air saja, dan tidak menggunakan sabun apapun atau merek pembersih apapun, karena nanti vagina kita itu akan infeksi oleh berbagai penyakit. Seperti kita tahu, area vagina itu bersifat asam, sedangkan sabun itu bersifat basah. Jadi jika bertemu maka akan terjadi infeksi. Baiklah Ibu, itu yang saya jelaskan. Bagi Ibu, jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanya, saya persilahkan. Saya akan bertanya, misalnya tadi kan Ibu bilang kalau membersihkan area vagina itu dari atas ke bawah. Nah, bagaimana ketika kita membuang air besar? Membersihkan area vagina itu seperti apa caranya jika pada saat membuang air besar? Baiklah Ibu, terima kasih atas pertanyaannya.
Langsung saja saya jawab, membersihkan area vagina itu sangat penting. Kalau jika kita membuang air besar, pertama kita membersihkan dulu anus kita. Setelah kita bersihkan anus kita, area vagina itu harus tetap dibersihkan karena dia sangat sensitif sebenarnya. Bakteri atau kuman bisa aja menempel. Nah, itu setelah kita membersihkan anus kita, barulah kita membersihkan vagina kita. Caranya dari atas ke bawah, menggunakan air tanpa menggunakan sabun. Kemudian kan tadi katanya tanpa menggunakan sabun. Sedangkan ketika buang air besar itu kan orang awam selalu menggunakan sabun. Jadi kan otomatis bakalan kena di area vagina juga. Bagaimana dengan hal seperti itu? Untuk hal seperti itu tidak masalah Ibu, dikarenakan itu enggak menyeluruh dia mengenakan vagina. Dia hanya ke area anus saja. Ya wajar itu karena di situ juga banyak sekali kuman dan bakteri. Cuman jika kena ya nggak terlalu bermasalah, dan itu kan dibersihkan lagi dengan air. Oke. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Dan jika tidak ada lagi yang bertanya, saya ucapkan terima kasih atas diskusi kita pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, saya minta maaf. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan dan tampilkan dalam video tersebut. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata atau dalam tindakan, saya minta maaf. Terima kasih.